Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dewi Novianti, NIM B2B019032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu penilaian portofolio dan penilaian proyek. Yang pertama yaitu penilaian portofolio. Nah, di sini itu mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Kisi-kisinya yaitu standar kompetensinya, melakukan pengolahan dan penyajian data. Selanjutnya kompetensi dasarnya yaitu menentukan rata-rata, median, dan modus. Judulnya yaitu data tertinggi, badan, dan berat badan. Yang kedua, ruang lingkup belajar, yaitu yang pertama, konsep pengolahan dan penyajian data. Yang kedua, rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, pemecahan masalah dan penalaran matematis. Yang terakhir yaitu keterampilan dan komunikasi. Selanjutnya itu uraian tugas untuk siswa. Yang pertama, persiapkan timbangan dan meteran. Yang kedua, ukurlah tinggi badan dan timbangan berat badan dari teman yang lain. Yang ketiga, buatlah tabel untuk menulis hasil yang didapatkan. Selanjutnya yaitu bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, meteran. Selanjutnya timbangan, penggaris, buku, dan pulpen. Selanjutnya itu informasi untuk guru. Yang pertama, tugas ini dapat membuat siswa bisa mengaplikasikan sebuah materi ke sebuah kegiatan seperti mengukur tinggi badan, menimbang berat badan teman-temannya. Siswa juga bisa mencoba menjelaskan apa yang telah mereka lakukan, mampu berkomunikasi dan antar teman. Selanjutnya itu ada tabel yang dibuat oleh siswa. Nah, ini untuk tabelnya. Selanjutnya yaitu lembar penilaian. Itu ada untuk nama dan mata pelajaran. Nah, kolom pertama itu komponen atau aspek nilai. Yang pertama yaitu berkas portofolio. Nilainya itu ada BS, poinnya ada 5, B poinnya ada 4, C poinnya 3, K poinnya 2, dan KS poinnya 1. Yang pertama itu berkas portofolio yang dinilai. Yang pertama, kelengkapan berkas. Yang kedua, kesesuaian topik. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi penyajian portofolio. Yang dinilai, yang pertama, teknik membuka diskusi. Yang kedua, teknik pengantar berkas. Yang ketiga, teknik penguasaan kelas. Selanjutnya, penyajian berkas portofolio. Yang dinilai itu pertama, menjelaskan isi. Yang kedua, penguasaan isi. Yang ketiga, ketetapan menjawab pertanyaan. Yang keempat, respon atau cara menanggapi setiap pertanyaan. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama, cara menyimpulkan inti dari isi portofolio. Yang kedua, cara menyimpulkan hasil diskusi. Yang ketiga, kesesuaian waktu yang digunakan. Yang keempat, teknik penutup. Selanjutnya itu ada jumlah dari kesesuaian dari masing-masing poin yang akan dinilai ini. Setelah dijumlah, nanti di total keseluruhan ada berapa nilai yang didapatkan oleh setiap siswanya. Nah, keterangan tadi ada BS yaitu baik sekali, B baik, C cukup, K kurang, dan KS adalah kurang sekali. Nah, itu tadi adalah tentang penilaian portofolio. Nah, selanjutnya ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini sama kayak tadi yaitu mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Nah, ini kisi-kisinya. Standar kompetensinya melakukan pengolahan dan penyajian data. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menentukan rata-rata median dan modus. Untuk uraian tugasnya yang pertama, kerjakan tugas ini secara berkelompok. Tiap kelompok
berjumlah 8 orang dengan berat badan yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang menimbang berat badan masing-masing, kemudian catat berat badan dari satu kelompok tersebut. Selanjutnya, setelah data sudah didapat, tadi ke tabel, kemudian urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Yang terakhir yaitu dari data tersebut dihitunglah rata-rata, median, dan modusnya. Selanjutnya yaitu ada penilaian proyek. Nah, mata pelajaran matematika kompetensi dasarnya yaitu menentukan rata-rata, median, dan modus. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mencari sebuah rata-rata, median, dan modus. Nah, ini ada tabelnya, itu ada nomor, nama siswa, aspek yang dinilai yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, skor yang dicapai, dan nilai. Ini ada contoh nama siswa yaitu Rina. Tahap penilaian yaitu dapat 4 poin, 4, tahap pelaksanaan mendapat poin 3, tahap pelaporan mendapatkan poin 4, skor yang dicapai dapat poin 11, dan nilai yang didapat itu 91,6. Nah, untuk kriteria penskorannya yaitu skor 4 tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, skor 1 tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya ada skor maksimal yaitu 12, skor minimal yaitu 4. Jumlah skor yang dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai 100. Dan tadi sekarang contoh untuk penilaiannya. Contoh nilai Lina sama dengan ini jumlah semua tadi skor yang dicapai ada 11 dibagi 12 dikali 100 didapat 91,6. Selanjutnya untuk keterangannya yaitu yang pertama ada aspek yang dinilai pada tahap persiapan adalah persiapan peralatan yang digunakan, format tempat untuk data. Yang kedua, aspek yang dinilai pada tahap pelaksanaan adalah kerja sama kelompok, proses pencatatan data, pelompokan data, dan analisis data. Yang terakhir yaitu aspek yang dinilai pada tahap laporan adalah ketepatan isi laporan, kerapian. Nah, itu penjelasan tugas dari saya untuk penilaian portofolio dan penilaian proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.